Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Risalah Excel, tempat kita membahas informasi, tips dan trik, juga pengembangan seputar Microsoft Excel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari video sebelumnya, yaitu logika dengan if. Bagi yang belum menyaksikan video sebelumnya, dapat dilihat linknya pada bagian deskripsi di bawah ini. Untuk video kali ini kita akan membahas yaitu if bercabang. Untuk if bercabang kita bisa lihat seperti pada flow di layar. Di sini ada suatu kondisi di mana kondisi itu apabila true ditemukan kembali kondisi lainnya lagi. Nah, di sini kondisinya dari kondisi untuk true itu apakah dia bernilai. Jika dia nilainya true, maka dia akan menghasilkan nilai untuk true yang kedua. Jika tidak, maka dia untuk menghasilkan false yang kedua. Nah, ini untuk yang kondisi true yang proses yang bercabang yang dari if yang kedua. Nah, di sini adalah untuk kondisi yang false yang tidak ada percabangan lagi. Atau bisa juga seperti ini, di mana kondisi di bagian true-nya sudah selesai, hanya di bagian false-nya itu ada kondisi lagi. Nah, tentu akan diproses apakah dia true. Kalau true akan mendapatkan nilai untuk true yang kedua. Apabila false, dia maka mendapatkan false yang kedua. Ini percabangan. Nah, sebagai contoh, saya akan menggambarkan dalam bentuk tampilan di sini dalam bentuk layout ya. Nah, di sini ada if. Nah, untuk if ini itu apabila if dipenuhi ada nilai untuk true. Jika tidak, maka nilai untuk false. Nah, kemudian untuk nilai false ini ternyata memiliki percabangan lagi seperti ini. Maka kita bisa pecahkan kembali seperti ini. If untuk yang pertama tadi, kemudian ini nilai untuk true-nya, ini kemudian ada percabangan baru if yang kedua, di mana ini untuk nilai untuk true yang if yang kedua ini, dan ini adalah untuk false untuk yang kedua. Nah, kalau kita arsir, ini adalah untuk cabang pertama, cabang 1, dan ini adalah untuk cabang yang ke-0. Nah, seperti ini gambaran daripada if bercabang. Jadi if, kemudian ada if lagi, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat contohnya. Misalnya kita contohkan seperti ini. Jika umur di atas 60, maka lanjut usia. Jika umur antara 20 sampai dengan 59, maka dewasa. Jika umur 5 sampai dengan 19, maka anak atau remaja. Jika di bawah 5 tahun, maka balita. Nah, kita akan gambarkan kembali seperti ini. If umur lebih besar sama dengan 60, karena ini di atas 60, maka dituliskan if umur lebih besar sama dengan 60. Maka dia lanjut usia. Jika tidak, nah ini adalah yang berikutnya. If umur lebih besar sama dengan 20. Kenapa kita tidak menggunakan yang lainnya? Misalnya if n umur lebih besar sama dengan 20, umur lebih kecil sama dengan 59. Karena ketika kita kondisikan if umur lebih besar sama dengan 20, tentu nilainya adalah lebih besar dari 20, di mana untuk yang nilai tertingginya itu dibatasi oleh umur yang di sini nih. Jadi tentu tidak lebih besar dari 60 alias 59. Jadi ketika kita cukup if umur lebih besar sama dengan 20, kita sudah mengetahui jangkauan umur itu adalah dari 20 sampai dengan di bawah 60 ini, yaitu 59. Seperti itu. Nah, apakah jika umur lebih besar sama dengan 20, maka dewasa? Nah, ini dewasa. Kemudian ada kondisi lagi, jika tidak, maka apakah umur
Ini umur 5 sampai dengan 19. Apakah umur lebih besar sama dengan 5? Ketika umur lebih besar sama dengan 5, ini akan dibatasi untuk yang 20 jadi 5 sampai dengan 19. Jika lebih besar dengan 5, maka dia anak atau remaja. Jika tidak, tentu dia balita di sini. Nah, kita akan blok masing-masing kondisi. Ini sebagai cabang 1, cabang kedua maksudnya cabang yang paling bawah. Kemudian untuk yang umur 20 itu di cabang yang 1. Oke, kemudian yang di atasnya ini adalah cabang 0. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk formula, kita bisa tuliskan seperti ini. Sama dengan if kurung buka umur lebih besar dari 60, lanjut usia, if umur lebih besar sama dengan 20, dewasa. Jika if kurung buka umur lebih besar sama dengan 5, anak atau remaja, jika tidak balita. Nah, untuk umur itu kita bisa ganti dengan alamat sel dari suatu lembar kerja ataupun dalam bentuk nilai. Nah, ini adalah untuk penggambaran dari if bercabang. Jadi nanti kita bisa visualisasi atau kita bisa bayangkan bagaimana kalau kita ada suatu kondisi yang membutuhkan kondisi percabangan. Kemudian kita akan membahas yang berhubungan dengan fungsi kondisi. Itu ada namanya adalah fungsi n. Oke. Fungsi n adalah fungsi dengan membandingkan beberapa kondisi sehingga menghasilkan satu nilai bertipe boolean, true atau false. Untuk fungsi n ini, nilai true didapat apabila semua nilai pada kondisi atau kriteria yang diproses itu bernilai true. Selain itu akan bernilai false. Sintaknya adalah n, kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, dan seterusnya. Ini harus bernilai semuanya true. Ini tipenya boolean, kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, dan seterusnya itu tipenya boolean. Yang mana hasilnya akan menghasilkan nilai boolean juga. Tapi dengan catatan bahwa untuk nilai ini harus true, semua true, maka nilai dari n itu adalah true. Contohnya kita bisa lihat di sini n65 lebih besar dari 56, mid risalah, 1,1 sama dengan r, is out 65. Oke, 65 lebih besar dengan 56 itu true. Nah, mid risalah, itu mengambil kata risalah dari karakter pertama di posisi 1 sebanyak 1 yang kita dapatkan r dibandingkan dengan r itu hasilnya adalah true. Nah, is out itu adalah fungsi untuk mengecek angka yang dicek ini adalah bilangan ganjil atau bukan. 65 adalah bilangan ganjil, maka menghasilkan true. Nah, ketika semua kondisi terpenuhi dengan true, maka dia akan menghasilkan nilainya adalah true. Oke, ini untuk fungsi n. Kemudian kita akan bahas berikutnya adalah fungsi OR. Fungsi OR adalah fungsi dengan membandingkan beberapa kondisi sehingga menghasilkan satu nilai bertipe boolean, true atau false. Untuk fungsi OR ini, nilai true didapat apabila salah satu nilai pada kondisi atau kriteria yang diproses itu bernilai true. Jika semua kondisi bernilai false, maka akan menghasilkan nilai false. Sintaknya adalah OR kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, dan lain-lain. Ini sama dengan fungsi n ya. Nah, di sini boolean. Oke, kondisi 1 tipenya boolean, kondisi 2 tipenya boolean, kondisi 3 juga tipenya boolean. Akan menghasilkan nilainya juga boolean. Nah, kita di sini akan kita lihat contohnya adalah OR 65 lebih besar dari 56, mid dalam kurung risalah, 1,1 sama dengan x, is even
65. Oke, coba kita cek dulu. 65 lebih besar dari 56, itu nilainya adalah true. Nah, mid risalah, 1,1 kita ambil adalah karakter pertama dari kata risalah sebanyak 1. R dibandingkan dengan X tentu tidak sama, hasilnya adalah false. Is even itu adalah untuk mengecek apakah angka ini bilangan genap atau bukan. 65 itu bukan bilangan genap, maka dia akan menghasilkan nilai false. Nah, kalau kita lihat di sini, hanya satu kondisi true, kondisi yang lainnya false, tetap akan menghasilkan nilai true karena ini adalah fungsi OR. Oke. Kemudian berikutnya adalah fungsi choose. Fungsi choose adalah fungsi dengan mengambil nilai yang diberikan sesuai dengan posisi dari parameter yang sudah ditentukan, di mana posisi awal dari parameter nilai dimulai dari 1. Apabila data yang dicari tidak ditemukan atau posisi di luar jangkauan, maka akan bernilai value atau error. Oke, sintaknya adalah choose dalam kurung posisi, kemudian nilai untuk indeks 1, nilai untuk indeks 2, dan seterusnya. Ini adalah posisi yang dicari. Ini ada nilai pada posisi ke-1, ini nilai pada posisi kedua, ini nilai pada posisi ke terakhir, N ya. Nah, contohnya adalah choose dalam kurung 2, ada risalah, Excel, YouTube, channel 3. Nah, 2 di sini itu adalah posisi yang dicari, yaitu posisi kedua. Ini adalah parameter berikutnya, nilai pada posisi 1 yaitu risalah. Ini nilai pada posisi kedua yaitu Excel. Ini nilai pada posisi ketiga YouTube. Ini nilai pada posisi keempat channel. Ini nilai pada posisi kelima adalah 3. Nah, ini angka posisi yang posisinya ada 2, maka dia harus mencari posisi 2 itu apa. Nah, yang didapatkan adalah ini, Excel, maka dia akan menghasilkan Excel. Itu adalah fungsi choose. Oke, kita lanjut. Kita lanjut pada fungsi code. Fungsi code adalah fungsi pada Microsoft Excel untuk mengkonversi suatu karakter menjadi kode ASCII. Apa itu ASCII? ASCII adalah standar pengkodean karakter yang diproses dalam komputasi di mana satu kode penomoran adalah mewakili suatu karakter. ASCII itu sendiri kepanjangan dari American Standard Code for Information Interchange. Nah, seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dan sederhana mengenai apa itu ASCII. Pengkodean ASCII itu dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu karakter kendali, dan di mana karakter kendali itu terdiri dari delete. Ini yang saya gambarkan secara yang biasa kita ini kan ya, di mana delete, backspace, new line, dan lain-lain. Kemudian kita ada juga itu karakter cetak. Untuk karakter cetak itu adalah karakter yang dapat dibaca dan diolah oleh kita sebagai contoh untuk membuat suatu laporan, di mana karakter cetak itu ada huruf kapital yaitu A sampai dengan Z, huruf kecil A sampai dengan Z, numerik, spesial karakter atau karakter khusus, misalnya tanda titik 2, tanda pentung, tanda seru, tanda tanda petik 2, dan lain-lain. Oke, seperti itu. Nah, untuk fungsi code itu yang tadi itu adalah mengubah karakter menjadi ASCII, maka sintak daripada code itu adalah, kita bisa lihat seperti ini. Itu di sini ada code, parameternya adalah char. Jadi setiap
setiap setiap karakter itu nanti akan mendapatkan nilai dalam bentuk kode ASCII. Nah, yang seperti tadi kita jelaskan, berarti tadi ada karakter, ada huruf besar, huruf kecil. Nah, ini seperti contoh ini. Ini adalah kode ASCII untuk huruf kecil dari A sampai M. Ini 65, 77. Kemudian dari N sampai Z 78, 90. Kemudian untuk angka itu dari 0 itu 48 sampai 957. Ini kode ASCII-nya ya, untuk itu diwakili. Nah, kemudian untuk huruf kecil itu A itu adalah kode ASCII-nya 97, M kecil itu 109, N kecil itu 110, Z kecil itu adalah 122. Nah, itu adalah kode ASCII pada karakter yang ada dalam suatu proses komputasi. Nah, contohnya ini adalah printable ASCII-nya yang bisa dilihat ya. Kemudian contohnya adalah kode P. Seperti kita tahu, P ini di sini adalah kodenya 80, maka nanti akan menghasilkan nilai dari 80. Nah, itu adalah fungsi kode. Nah, fungsi kode itu nanti juga bisa kita manfaatkan dengan beberapa kondisi pada suatu masalah, dan juga kita bisa gabungkan dengan fungsi-fungsi lainnya. Nah, itu nanti tergantung dari kreativitas kita dan juga dari logik kita seperti apa. Oke, kemudian kita lanjut. Kita lanjut kepada latihan. Untuk latihan kali ini, nah seperti ini latihannya. Kita akan membuat laporan gaji pegawai PT Cipta Nelangsa Batin Persada periode Juli 2021. Di mana di sini ada NIP, ada nama, ada jenis kelamin, status, jumlah anak, tahun masuk, golongan, bagian, gaji pokok, tunjangan terdiri dari tiga tunjangan, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan lain-lain. Di sini ada jam kerja, ada uang lembur, ada bonus, dan total diterima. Nah, ketentuannya kita bisa lihat di sini. Untuk tahun masuk, ini ada di F ya. Tahun masuk itu diambil dari satu digit pertama NIP. Nah, dimulai dari A. Nah, ini satu digit pertama itu AK. Nah, A itu adalah 2010, B itu 2011, dan seterusnya. Jadi ini berurut, tapi dia untuk A itu mewakili tahun 2010 dan seterusnya. Oke, kemudian untuk golongan diambil dari satu digit kedua dari NIP. Nah, ini dia nih. Satu digit kedua itu untuk nilai 1 itu berarti golongan 1, 2, golongan 2 ini dalam bentuk Romawi ya. 3 itu golongan 3, 4 itu golongan 4. Kemudian kita lanjut. Nah, ini untuk bagian. Untuk bagian diambil dari digit ketiga dari NIP sebanyak 1 digit. Nah, ini bagian ini P dan seterusnya ini. Itu untuk P keuangan, Q umum atau personalia, R itu teknologi informasi, S itu bagian pemasaran. Jadi nanti akan diisi sesuai dengan karakter ketiga dari NIP ya. Kemudian untuk gaji pokok. Gaji pokok diambil dari golongan di mana untuk golongan 1 nilainya adalah 3.250.000. Golongan 2 3.500.000, golongan 3 4.250.000, dan golongan 4 5.500.000. Nah, ini berdasarkan golongan yang ada pada bagian ini nih. Oke. Kemudian kita lanjut. Untuk tunjangan istri diberikan untuk pegawai dengan jenis kelamin laki-laki, status menikah, yaitu sebesar 750.000. Ini untuk tunjangan istri. Untuk tunjangan anak diberikan untuk pegawai dengan jenis kelamin laki-laki, status menikah atau cerai sebesar 150.000 per anak. Ini untuk tunjangan anak. Tunjangan lain-lain diberikan untuk pegawai dengan masa kerja lebih besar dari 7 tahun sebesar 350.000.
tunjangan lain-lain. Jam kerja nominal, jam kerja normal itu 1 bulan itu adalah 160 jam. Untuk mendapatkan uang lembur itu apabila 10 lebih dari 10 jam kerja normal, lebih dari 160 jam, maka sebesar 250.000 itu uang lembur. Bonus adalah untuk golongan 1 dengan jam kerja lebih dari 15 jam sebesar 25.000 per jam. Oke. Nah, total diterima adalah tentu gaji pokok plus tunjangan plus uang lembur plus bonus, itu adalah total diterima. Oke, kita coba siap-siap untuk melanjutkan ke praktikum. Kita sudah masuk ke lembar kerja di sini. Di sini kita sudah dokumennya ada. Kemudian ada NIP, ada nama seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya untuk materi latihan. Nah, untuk ketentuan kita bisa lihat di sini ketentuannya. Tahun masuk diambil dari 1 digit pertama NIP, dimulai dari A. Oke, kita coba lihat dulu di sini. Ini adalah A itu adalah tahun ya. Nah, kita coba cek dulu untuk mengambil karakter pertama itu sama dengan mid. Kita ambil dari sini, 1,1. Oke, itu hasilnya A. Tapi di sini A itu adalah 2010 awal, B 2011 dan seterusnya. Kita bisa menggunakan fungsi if hanya kalau fungsi if itu pengkondisiannya banyak sekali ya. Maka kita harus cari suatu cara gimana caranya untuk mendapatkan ini sebagai 2010. Oke, karena ini A, B, dan C itu adalah berurut, berarti kita coba seperti ini contohnya. Kita mendapatkan, kita bisa memanfaatkan yaitu dengan menggunakan sebagai kode ASCII, yaitu dengan fungsi code ya, seperti ini contohnya. Nah, ini adalah hasilnya 65. Sementara yang kita minta itu adalah 2010 untuk A. Berarti kita bisa dapatkan yaitu 2010 dikurang 65 itu. Nah, kita coba lihat di sini. 2010 dikurang 1945. Berarti dengan cara itu kita bisa dapatkan di sini yaitu 1945 ditambah kode ASCII dari A ini. Maka kita bisa tambahkan di sini yaitu kita bisa edit. Kita bisa tambahkan yaitu code. Code itu untuk mendapatkan kode ASCII dari angka tersebut ditambah dengan 1945. Oke, hasilnya 2010. Tinggal kita kopikan ke bawah, kita enter. Nah, ini dia 2010, 2020, 2013 dan lain-lain. Untuk golongan itu adalah kita coba cek di ketentuan golongan itu apa. Golongan diambil dari 1 digit kedua NIP 1, 1, 2, 2 dan 3 dan seterusnya. Nah, untuk golongan itu sebenarnya kita bisa golongan itu di sini adalah 1, 2, 3 ya. Oke, nah ini kita bisa menggunakan fungsi choose ya. Fungsi choose. Oke, kita lihat dulu ketentuannya di sini. Ketentuannya gunakan fungsi if, choose, and, or code sesuai dengan materi kali ini. Jadi kita tidak boleh menggunakan fungsi lain ya. Sebenarnya banyak fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan, tapi kita coba fokus pada materi pembelajaran kali ini. Nah, untuk ini berarti kita bisa menerapkan dengan fungsi choose 1, 2, 3, 4. Maka kita bisa buatkan sama dengan choose. Oke. Kita mungkin ada fungsi yang lupa saya jelaskan, tapi saya coba masukkan di sini.
Yaitu pertama kita menggunakan mid. Mid itu mengambil dari sini, dari karakter kedua sebanyak 1. Nah, ini untuk seperti ini. Oke, kita coba enter. Nah, ini jadi choose mid. Ini sebenarnya mid itu masih dalam bentuk karakter ya. Ini lebih amannya kalau memang ini kita gunakan value. Ini value itu untuk mengkonversi string, tapi string numerik ya menjadi numerik. Kalau kita enter, nah seperti ini. Jadi itu kita pengen pastikan bahwa kita, karena untuk choose itu sendiri kan posisi itu menuju dalam bentuk bilangan integer ya, dimulai dari 1, maka kita harus pastikan bahwa untuk fungsi mid itu sendiri adalah masih dalam bentuk string. Maka dengan kita harus konversi dulu lebih amannya. Tinggal kita kopikan seperti ini. Nah, ini dia. Kita sudah dapatkan ini. Kemudian untuk bagian, kita untuk bagian ini di sini apa? Bagian diambil dari digit ketiga dari NIP sebanyak 1 digit PQRS. Oke, PQRS itu ini berurut ya. PQRS itu berurut. Kita bisa manfaatkan, kita bisa cari triknya. Karena ini berurut, kita bisa menggunakan fungsi choose hanya untuk P ini kan dalam bentuk karakter, maka harus kita ubah menjadi numerik. Kalau fungsi choose itu masalahnya adalah pengambilannya dimulai dari 1, sementara ini bisa kita ubah menjadi numerik, tapi dengan menggunakan fungsi code hanya saja nilainya pasti bukan 1. Mungkin coba kita tes dulu di sini. Kita coba tes sama dengan code P. Nah, code P itu 80. Nah, berarti ini sudah kita code P 80. Itu kan PQRS itu berurut ya. Berarti tinggal code P 80 dikurang 79. Nah, itu hasilnya 1. Berarti P itu 1, Q itu 2, R itu 3, dan seterusnya. Rumusnya adalah dengan code seperti ini dikurang 79. Maka kita bisa mendapatkan lagi sini sama dengan choose. Oke, kita value ya, value enggak usah value, maaf, ini karena dia code ya. Code itu sudah dalam bentuk numerik, karakter numerik ASCII ya. Code. Nah, kita ambil mid, yaitu diambil dari NIP ini, 3,1 seperti ini, itu baru mid ya, baru kemudian ini untuk code-nya dikurang 79. Oke, itu apa saja tadi bagian itu, kita lihat dulu. Bagian itu keuangan umum, personalia, teknologi informasi, pemasaran, keuangan. Oke, ini kita ganti keuangan umum atau personalia, teknologi informasi, pemasaran. Oke, kita enter. Nah, kita sudah dapat ini bagian keuangan 4 itu ya, tinggal kita kopikan ke bawah. Nah, ini kita sudah dapatkan dengan fungsi choose dan juga code, kita mendapatkan informasi bagian. Untuk gaji pokok itu adalah diambil dari golongan. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Karena kalau kita mengambil dengan sebagai golongan 1, 2, 3, 4 ini Romawi, angka Romawi itu adalah karakter ya. Tentu kita akan menggunakan fungsi if. Sementara fungsi if itu pasti panjang. Sementara ini untuk 1, 2, 3, 4 ini kelihatannya adalah berurutan, yaitu
Di sini kita lihat tadi nih, golongan itu adalah ini dia. Nah, kita untuk gaji pokok itu kita bisa gunakan fungsi choose juga. Gunakan fungsi choose juga, yaitu sama dengan choose value mid dalam kurung kita ambil dari NIP sini 2,1 ini value-nya. Nah, kita ambil untuk gaji pertama itu kita nolkan dulu deh. Oke. Kita lihat dulu di sini. Ini 3.250.000, kita tulis 3.250.000. 3.250 untuk buat 3. Oke, ini kenapa value? Karena angka ini 4 itu masih di luar jangkauan ya. Karena ini harus dideklarasikan semuanya dulu. Kemudian di sini adalah 3.500.000. Oke, kita tambahkan lagi 3.500 untuk 23. Oke, kita lihat lagi 4.250.000 dan 5.500.000. Oke, tinggal 4.250 untuk 23, 5.500 untuk 24. Nah, seperti ini. Tinggal kita kopikan ke bawah. Oke, seperti ini. Nah, tunjangan istri. Tunjangan istri kita lihat ketentuannya adalah tunjangan istri itu ketentuannya adalah untuk jenis kelamin laki-laki, status menikah, jenis kelamin laki-laki dan status menikah. Berarti ini harus terpenuhi dulu, jenis kelamin dan statusnya, dua kondisinya terpenuhi, yaitu sebesar 750.000. Nah, kita lihat sini, ini jenis kelamin itu K itu laki-laki, M itu menikah, L itu lajang, C itu cerai ya. Saya lupa menjelaskan. Oke, berarti di sini untuk tunjangan istri adalah sebenarnya 750.000 sama dengan if kita gunakan fungsi N. Nah, kita ambil dari sini jenis kelaminnya sama dengan laki-laki, koma statusnya menikah. Oke, koma 750.000. Tuh, 3, jika tidak 0 tentu. Oke, tinggal kita kopikan. Nah, ini 0 kenapa? Dia laki-laki tapi lajang ya, jadi dia tidak dapat. Oke, seperti ini. Tunjangan anak. Tunjangan anak kita bisa lihat di sini ketentuannya adalah diberikan kepada dengan jenis kelamin laki-laki, status menikah atau cerai. Nah, ini jenis kelamin laki-laki statusnya menikah atau cerai. Berarti ada dua kondisi, yaitu harus terpenuhi dua-duanya, yaitu laki-laki dulu dan statusnya menikah atau cerai. Berarti menikah dan cerai ini atau cerai itu menggunakan fungsi OR. Sementara laki-laki dengan status itu N. Maka kita bisa gunakan sama dengan if. Oke, itu gunakan R dulu. Ini jenis kelaminnya laki-laki sama dengan L, koma. Nah, untuk status gunakan OR karena menikah atau cerai. Itu di sini sama dengan M, koma D7 sama dengan cerai C. Oke. Itu yaitu tunjangan anak itu tadi berapa ya? Kita nolkan dulu deh, 0, false-nya 0. Oke, ini dulu kita lihat tunjangan anak itu berapa. Tunjangan anak itu 150.000 per anak. Berarti di sini 150.000. 150 untuk 23 per anak, berarti dikali dengan yaitu jumlah anak ini.
Oke, kita enter. Dia tidak dapat karena ini anaknya 0. Oke, kita tinggal kopikan. Nah, ini ada dia status cerai, anaknya 1, dia dapat anak di sini ya. Nah, kemudian tunjangan lain-lain. Tunjangan lain-lain di sini adalah diberikan untuk pegawai dengan masa kerja 7 tahun sebesar 350.000. Masa kerja di sini, masa kerjanya ini kan lebih besar dari 7 tahun ya. Nah, untuk mendapatkan tahun sekarang itu menggunakan fungsi year now, dibandingkan dengan ini itu lebih besar sama dengan 70, lebih besar dari sama dengan 7 tahun, maka dia mendapatkan 350.000. Oke. Yaitu di sini tunjangan lain-lain sama dengan if masa kerja itu year now dikurang daripada ini, oke, lebih besar sama dengan 7,350.23,0. Oke, kita lihat ketentuannya. Ya, sebesar 350.000. Oke, nah tinggal kita kopikan, Ctrl C, kita pindah ke sini, enter. Nah, ini kita sudah dapat nih. Dia 0, kenapa? Karena dia 1 tahun, ini 7 tahun, ini tidak dapat karena 5 tahun dan seterusnya. Oke, untuk tunjangan kita sudah dapatkan. Kemudian uang lembur. Untuk uang lembur adalah upah lembur ketentuan sebagai berikut: jam kerja 1 hari normal 8 jam, 1 minggu itu 5 hari, 1 bulan 4 minggu. Maka jam kerja normal 1 bulan itu 160 jam. Uang lembur apabila lebih dari 10 jam dari jam kerja normal, maka mendapatkan sebesar 250.000. Jika lebih besar dari 10 jam dari jam normal ini ya, maka maka di sini kita tambahkan uang lembur sama dengan if ini sama dengan if dalam kurung ini lebih besar dari 160, lebih besar dari itu kan karena lebih dari 10 jam ya. 160 ditambah 10 berarti 170, tinggal kita tuliskan saja seperti ini. Maka dia dapatnya tadi berapa ya, sebentar. Dapatnya uang lembur itu adalah 250.000. Itu 250.000. 250 tuh 23. Kita enter. Tinggal kita kopikan ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini ada yang tidak dapatkan uang lembur. Nah, untuk bonus itu didapat dari apa di sini? Bonus adalah untuk golongan 1 dengan jam kerja lebih dari 15 jam. Nah, ini jam kerja lebih dari sebesar 25.000 per jam. Berarti ini kita lebih dari 15 jam. Lebih dari 15 jam, maka 250.000 per jam. Nah, di sini ya bonus ya. Kita akan lihat dulu. Lebih dari 15 jam berarti di sini sama dengan ini lebih besar dari 175 ya. Coba 175 true ya. Oke, ini oke. Itu apa, kita lihat di sini 25.000 per jam. Oke, berarti sama dengan if seperti ini, itu jam kerja lebih besar dari 175, maka di sini jam kerja dikurang 175 itu dikali dengan 0 dulu. Coba, saya lupa. Di sini
bonus itu 25.000 per jam ya, 25.000 per jam. (25 untuk 23). L7 ini, oh bukan ini M, maaf M, salah pantesan. M di sini kita ganti dengan M juga. Oke, nah ini dia. Jadi dia mendapatkan itu 25.000 ya. Ya, oke, ini kita dapatkan 25.000, enter. Nah, seperti ini. Kita kopikan. Ya. Nah, total diterima adalah sama dengan gaji pokok ditambah dengan, atau kita bisa gunakan sum ini, koma ini, koma ini, koma ini, koma ini, koma ini. Oke, kita enter. Dah, ini dia. Nah, seperti ini. Kita sekarang sini sudah ya, tinggal kita rapikan formatnya. Pertama ini kita merge. Oke, ini juga kita merge. Ini kita merge. Kita merge juga ini. Kita merge. Dan masuk udah, ini juga kita merge. Gaji pokok kita merge. Oke, ini kita merge juga. Kita merge juga, ini juga sama, total diterima juga. Oke, ini sudah kita merge. Yang ini kita blok, kita sampai sini, kita merge juga. Kita gedekan, besarkan, tebalkan, kopikan ke sini. Oke, yes. Oke, sudah, ini tinggal kita blok format cell. Oke, seperti ini kita blok juga format cell. Kita coba rapikan, grid line-nya kita hilangkan. Oke. Nah, ini untuk untuk latihan sudah kita selesaikan ya. Ini sudah semua. Jadi untuk status daripada materi latihan ini adalah done. Demikianlah pembahasan pada video kali ini sudah kita tuntaskan. Bila ada pertanyaan, masukan atau saran, silahkan tulis pada komentar di bawah. Jangan lupa bantu kami untuk subscribe dan share agar channel bisa berkembang nantinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.